Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Kasyifatus Saja. Kita telah sampai kepada perkataan musannif, wa'lam, ketahuilah, annalahum, bahasanya para ulama, mereka ini memiliki istilah di dalam menyertakan niat ketika takbiratul ihram. Mereka memiliki istilah yang pertama muqaranatan hakikiyatan, wastihdharan hakikiyatan, kemudian muqaranatan urfiyatan, wastihdharan urfiyat. Ijmaliyah ini yang keduanya tadi adalah ijmal. Wal muqaranatul hakikiyatu, adapun muqaranah hakikiyah itu ba'dal istihdharil hakiki. Jadi muqaranah hakikiyah itu setelah istihdhar al hakiki. Wal urfiyatu, dan adapun muqaranah urfiyah itu ba'dal urfi, setelah istihdhar urfi. Fal istihdharul haqiqiyu, adapun istihdhar hakiki adalah ayastahdira, yaitu menghadirkannya musalli fi dhihnihi, di dalam pikirannya, zata sholati, zat sholat, ay arkanaha, menghadirkan rukun-rukunnya sholat, as-salasata asyara, yang jumlahnya 13, allati, yang min jumlatiha, yang diantara jumlah rukun sholat yang 13 tadi itu adalah an-niyatu, niat. Wama, dan menghadirkannya musalli tadi, ma, sesuatu, yajibu, yang wajib, at-ta'arrudu, menjelaskan, lahu, bagi ma tadi, fiha, di dalam niat, tafsilan, secara rinci. Bi ayak sida, dengan sekira musolli tadi menyengaja, kulla ruknin, setiap rukun, bidzatihi, dengan zatnya rukun, alal khusus, secara khusus, wa takunu hay'atuha, sehingga adanya gambaran sholat, amamahu, yang ada di hadapannya tadi itu kal arus, seperti pengantin. Kemudian wal muqaranatul haqiqiyatu, adapun muqaranah hakikiyah itu adalah ayakruna, menyertakannya musalli, hadzal mustahdhara, perkara yang dihadirkan ini, yang sudah dihadirkan dalam istihdhar hakiki tadi, itu dihadirkan fi awwali juz'in, pada permulaan bagian, min ajza'it takbirah, dari bagian-bagian takbir. Wa yastadhima dzalika, dan hendaknya musolli tadi melanggengkan dzalika, itu perkara yang dihadirkan tadi dilanggengkan, ila akhiriha, sampai akhir takbiratul ihram. Kemudian wal istihdharul urfi, adapun istihdharul urfi itu adalah ayastahdira, menghadirkannya musalli, hay'atas sholah, gambaran sholat atau bentuk sholat, ijmalan, secara global. Bi ayaksida, dengan sekira musalli tadi menyengaja fi'laha, mengerjakan sholat, wa yu'ayyinaha, dan menentukan sholat, min dhuhrin, dari zuhur, au asrin, atau asar, wa yanwiyal fardiyata, dan berniat fardu. Jadi istihdharul urfi itu adalah menghadirkannya musalli tadi gambaran sholat secara global, disertai dengan kesengajaannya mengerjakan sholat dan menentukan sholat, baik itu sholat zuhur, asar, maghrib, dan yang lain-lainnya, disertai dengan niat
fardu. Kemudian wal muqaranatul urfiyatu, adapun muqaranah urfiyah itu adalah ayakruna, menyertakannya musalli hadzal mustahdara, perkara yang dihadirkan ini ijmalan secara global, bi ayyi juz'in min ajza'i takbirah, dengan mana saja bagian dari bagian-bagian takbir. Wa ikhtaron Nawawiyu fil Majmu', dan telah memilih siapa Imam Nawawi fil Majmu', di dalam kitab Majmu', wa ghairihi, dan selain kitab Majmu', memilih makhtarahul Imamul Haramain wal Ghazaliyu, memilih apa yang dipilih oleh Imam Haramain dan Imam Ghazali. Annaha, bahasanya takfi, mencukupi apa al-muqaranatul urfiyatu, muqaranah urfiyah itu sudah mencukupi, ai al-ijmaliyatu, yang global, ba'dal istihdharil urfi, setelah istihdhar al-urfi, bi alla yaqsida, ini lamnya ini tambahan ini, bi ayaqsida, dengan sekira musalli tadi itu menyengaja ar-ruku'a, ruku' bidzatihi, dengan zatnya, wal qira'ata, dan menyengaja al-qira'ata, kepada bacaan, bidzatiha, dengan zatnya qira'ah, wa hakadha, dan seterusnya. Kenapa muqaranah urfiyah tadi itu sudah mencukupi? Li'annal muqaranatal haqiqiyata, karena muqaranah hakikiyah itu takjizu, tidak mampu, anha, daripada muqaranah hakikiyah, al-qudratul basyariyatu ghaliban, kemampuan manusia secara umum itu tidak mampu kepada muqaranah hakikiyah, sehingga muqaranah urfiyah itu sudah mencukupi. Kemudian wasani, yang kedua, rukun yang kedua adalah takbiratul ihram. Hadza, ini susunan kalimat takbiratul ihram ini min idhofatis sabab lil musabbab. Ini termasuk mengidhofahkan sebab kepada yang disebabi. Li'annahu, karena sesungguhnya, yahrumu, haram, biha, dengan sebab takbiratul ihram tadi, maka halalan qablaha, sesuatu yang sebelumnya melakukan takbiratul ihram itu adalah halal, itu menjadi haram. Seperti apa? Ka'aklin, seperti makan, wa kalamin, dan berbicara. Jadi makan dan berbicara itu sebelum kita melakukan takbiratul ihram itu halal, boleh dilakukan. Akan tetapi setelah takbiratul ihram, makan dan berbicara tadi itu diharamkan. Fayaqulu, kemudian musalli tadi mengucapkan Allahu Akbar. Wala tadurru, dan tidak masalah apa ziyadatun, tambahan, la tamna'u, yang tidak mencegah apa tambahan tadi, ismat takbir, nama daripada takbir. Jadi tambahan yang tidak mencegah nama takbir itu tidak masalah. Walakinnaha, akan tapi tambahan tersebut itu khilaful aula, menyelisih yang utama. Seperti apa? Seperti Allahul Akbar, biziyadati lam, dengan tambahan lam. Nah, ini takbir semacam ini enggak masalah, sah takbirnya. Tapi khilaful aula, menyelisihi yang lebih utama. Dan Allahul Jalilul Akbar. Nah, takbir semacam ini pun sah juga, akan tapi menyelisih yang lebih utama. Wakada, begitu juga, kullu sifatin, setiap sifat, min sifatihi ta'ala, daripada sifat-sifat Allah SWT. Idza lam yatul bihal faslu, ketika tidak menjadi panjang biha, dengan sifat tadi, al faslu, pemisah antara
Allah dan akbar. Kaqauli seperti ucapan Allahu Azza wa Jalla akbar. Ini sah juga menggunakan takbir semacam ini. Jadi ketika sholat Allahu Azza wa Jalla akbar. Sah. Kenapa? Libaqa'in nazmi wal makna. Karena tetapnya susunan wal makna dan makna takbir. Bi khilafi ma, berbeda dengan ma, sesuatu takhallala yang menyela-nyelai apa ma tadi, menyela-nyelai antara lafaz Allah dan akbar. Ghairu sifatihi, hal keadaannya ma tadi itu selain sifat-sifatnya Allah. Artinya kalau yang menyela-nyelai antara Allah dan akbar itu adalah sifat-sifat Allah, itu tidak masalah. Seperti apa? Kat domir, seperti domir. Fa innahu yadur, sesungguhnya domir itu menjadikan takbir enggak sah, berbahaya. Nahwu seperti Allahu huwa akbar. Ini ada domirnya huwa. Wakada begitu juga an-nida'u, ada nidaknya, ada ya'un nidaknya. Nahwu contoh Allahu ya Rahmanu akbar. Ini enggak sah juga menggunakan ini. Atau Allahu ya Rahimu akbar. Wa dan Allahu ya akbar. Nah, ini semua adalah contoh-contoh takbir yang tidak sah. Kemudian wasalitsu, rukun yang ketiga adalah al-qiyamu, berdiri, alal qadiri, atas orang yang mampu berdiri, fil fardi, pada sholat fardu. Huwa yang dimaksud dengan al-qiyam itu adalah nasbu faqari dhahrihi, yaitu menegakkan tulang punggungnya musalli. Ai idhamihi, tulang punggungnya musalli, allati yang hiya, adapun tulang itu adalah mafasiluhu, persendian-persendian punggungnya. Wa in atraqa ra'sahu, meskipun musalli tadi menundukkan kepalanya. Bal huwa mantub, bahkan menundukkan kepala ketika sholat itu hukumnya adalah mandub, disunnahkan. Nah, jadi wajibnya berdiri tadi itu walau qadara ala dzalika bimu'inin. Meskipun mampunya dia berdiri tadi itu bimu'inin, dengan bantuan orang yang menolong. Bi ujrati mithlin, dengan upah umum. Meskipun harus membayar orang yang menolong tadi dengan upah umum. Qadirin, yang dia mampu, alaiha, atas membayar upah umum. Fadilatin, yang mana upah umum tadi itu melebihi amma, dari harta, yu'tabaru, yang diperhitungkan, fi zakatil fitri, di dalam zakat fitrah. Hadza, ini berdirinya musolli dengan membayar upah tadi itu idza kana yahtajuhu, ketika musolli tadi butuh kepada orang yang menolong berdiri tadi, indabtida'in nuhud, ketika permulaan bangkit, likulli raqatin, untuk setiap rakaat. Jadi setiap dia bangkit daripada sujud dia butuh bantuan orang. Fa in ihtajahu, dan jika dia butuhnya kepada orang yang menolong berdiri tadi, itu fi jami'i sholatihi, pada seluruh sholatnya, lam yajib, maka tidak wajib berdiri dengan bantuan orang. Artinya sholatnya duduk saja. Au bi ukazatin, atau menggunakan tongkat. Jadi ukazah ini atafnya kepada walau qaddara ala dzalika bimu'inin au bi ukazatin, meskipun mampunya dia berdiri itu dengan tongkat. Fa in ihtajaha,
jika dia wa inihtajaha, meskipun dia butuhnya kepada tongkat tadi, fi jami'i sholatihi, pada seluruh sholatnya, itu tetap wajib menggunakan tongkat. Wal ukazatu, adapun ukazah, cara bacanya adalah bidhammil ain, dibaca dhammah ain fiilnya, dibaca dhammah ainnya. Makna ukazah itu adalah asa aqsaru minar rumhi, tongkat yang lebih pendek daripada tombak. Walaha, dan ukazah tadi, tongkat tadi memiliki zajjun, yaitu ay hadidatun min asfaliha, yaitu ada ada besi di bagian bawahnya ukazah tadi. Hadzal farqu, adapun perbedaan ini, baina surataini, antara dua gambaran ini, yaitu berdiri dengan pertolongan orang dan berdiri dengan tongkat tadi, huwa, perbedaan ini adalah al-mu'tamadu, pendapat yang mu'tamad. Fal mu'inu, adapun orang yang menolong berdiri, itu yajibu, wajibnya tadi itu ibtidaan, pada permulaan saja, la dawaman, tidak terus menerus. Bi khilafil ukazah, berbeda dengan tongkat. Berdiri dengan tongkat tadi, fa innaha tajibu, berdiri dengan tongkat itu wajib, dawaman, terus menerus, seluruh sholatnya wajib menggunakan tongkat. Aidon, juga wajib pada permulaan. Walau bi'i'arotin, walaupun menggunakan tongkatnya tadi bi'i'arotin, dengan cara meminjam, tetap wajib. Au bi'ijarotin, atau dengan cara menyewa. Qadaru alaiha, yang musolli tadi mampu alaiha, atas ijarah, atas menyewa. Kama, sebagaimana fi syira'i ma'il wudu, sebagaimana di dalam membeli air untuk wudu. La bihibatin laha, tidak melalui hibahnya tongkat, auli thamaniha, atau tidak melalui harganya tongkat. Fala yalzamuhu al-qabulu, maka tidak wajib bagi musolli menerima penghibahan daripada tongkat. Wallahu alam, ini saja dulu yang bisa dibaca pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya.